Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Halo teman-teman semua. Senang rasanya pada malam ini kami sudah berada di kediaman Bapak Dr. Ubay SAG MSI untuk melakukan wawancara singkat terkait dengan dosen dan kampus. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Rashid, mahasiswa semester 6, Prodi PBA UIN Dato Karama Palu, juga teman saya di sini sebagai pewawancara. Sebelum dialog kita akan mulai, saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan kami untuk hadir malam hari ini. Kemudian satu yang kami pastikan dulu, ini nama Bapak sudah betul dengan gelarnya Dr. Ubay SAG MSI, betul? Iya. Oke, maka dari itu langsung saja kita ke wawancaranya pada malam hari ini. Saya serahkan terlebih dahulu kepada teman saya, Rahmi. Silakan. Boleh diceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak? Latar belakang apa nih? Latar belakang pendidikan? Iya, latar belakang pendidikan. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi terlebih dahulu Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan kunjungan dari saudari Fikri dan saudara Fikri dan saudari Rahmi ya. Baiklah, pertanyaannya tadi tentang latar belakang pendidikan. S1 saya atau strata 1 itu saya kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah IAIN Dato Karama Palu. Berarti dari kampus juga. Nah, jadi saya alumni dari UIN Palu juga, UIN Dato Karama Palu juga. Hanya dulu kan namanya IAIN. Oh, iya. Itu tahun 1996. Nah, kemudian tahun 1999 Bapak terangkat sebagai PNS, dalam hal ini dosen di IAIN Palu. Itu tahun 1999 sampai sekarang. Nah, kemudian tahun 2002 Bapak lanjut lagi S3, S2 atau Serata 2 di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, di jurusan Ekonomi Islam. Itu tahun 2024 selesai. Nah, kemudian tahun 2017 kemarin, 2017 itu lanjut lagi S3, mengambil jurusan yang sama dengan jurusan di S1 sebelumnya. Jadi jurusan pendidikan bahasa Arab. Jadi S2-nya itu cross, tidak linear dengan S1. Nah, nanti ketika mengambil program doktor baru kembali lagi ke jurusan pendidikan bahasa Arab. Sudah bertaubat. Berarti ini gelar MS ini Ya, MS itu S2. S2. Nah, itu gelar untuk S2 itu. Sudah berapa lama Bapak menjadi dosen di kampus UIN Dato Karama Palu? Kalau menjadi dosen itu sudah kan terangkat 1999. Sekarang 2025. Berarti berapa itu? Sudah 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun. Nah, iya, ini tinggal 4 tahun sudah mendapatkan sudah ini emas. 30 tahun. Kalau 10 tahun itu kan perunggu. Kemudian 20 tahun
Perak. Perak. 30 tahun Mas. Jadi insya Allah 4 tahun lagi. Lanjut pertanyaan ketiga. Apa atau siapa saja yang menginspirasi Bapak untuk menjadi seorang dosen? Kalau menginspirasi Bapak itu menjadi dosen dulu, saya kira itu semua dosen saya dulu. Semua dosen. Tidak ada dosen tertentu. Jadi semua dosen itu memberi inspirasi. Karena memang cita-cita saya itu menjadi dosen. Jadi setiap mengikuti perkuliahan itu, ada dosen di depan itu, Bapak membayangkan bahwa suatu saat nanti Bapak seperti itu. Suatu saat nanti Bapak akan duduk di depan seperti itu, kemudian mengajar dan menulis. Nah, jadi itu yang menginspirasi. Alhamdulillah dari Ya, situ. jadi alhamdulillah itu tercapai apa yang ternyata saya meyakini bahwa ketika kita itu bercita-cita, itu kan menjadi motivasi kita. Dan ternyata cita-cita itu sebenarnya doa. Ketika kita bercita-cita, itu ternyata doa. Alhamdulillah doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dosen tertentu. Jadi semua dosen itu memberi inspirasi. Menginspirasi ke Bapak. Tadi saya konfirmasi ulang dulu, tahun 1996 itu Bapak mulai kuliah atau selesai? Selesai. Selesai S1 ya. Iya. Oke. Lanjut. Apakah Bapak mengajar di kampus lain selain kampus UIN Dato Karno? Ya, kalau sebelumnya Bapak pernah mengajar di UNISA, Universitas Islam Al Khairat, kemudian juga pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah. Pernah juga mengajar di STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Tapi itu dulu, itu masih S2. Tapi semenjak saya S3 itu tidak pernah lagi mengajar di luar. Iya, karena faktor kesibukan. Sedangkan di kampus sendiri saja itu beban mata kuliahnya itu banyak sekali, apalagi kita tambah lagi di luar. Bapak mengajar mata kuliah apa saja kalau sekarang? Iya, jadi kalau dulu di di luar kampus kita, di luar IAIN itu mengajar bahasa Arab. Kalau di Unismu juga mengajar bahasa Arab. Unisa mengajar bahasa Arab. Kecuali di STIKES itu mengajar ilmu agama Islam. Jabatan apa saja yang pernah Bapak duduki selama di kampus UIN? Selama ya. Jadi jabatan struktural yang pernah Bapak jabat waktu itu di jurusan syariah. Waktu itu masih STAIN. Di jurusan syariah Bapak sebagai ketua prodi muamalah. Ketua prodi muamalah. Setelah prodi ekonomi Islam dibuka, maka Bapak waktu itu memegang 2 jabatan. Jadi jabatan sebagai ketua prodi muamalah, juga sebagai ketua prodi ekonomi Islam. Nah, kemudian setelah itu menjabat lagi sebagai ketua jurusan syariah. Nah, jurusan syariah STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Dato Karama Palu. Itu tahun 2010 sampai tahun 2014. Itu sebagai ketua jurusan syariah. Nah, kemudian kalau dulu kan ketua jurusan itu, kalau kita sekarang ini dekan itu. Dekan karena dulu masih sekolah tinggi, jadi istilahnya itu jurusan. Nah, kemudian tahun 2014 ketika STAIN beralih status menjadi IAIN, Bapak diberi kepercayaan oleh rektor
itu sebagai wakil rektor 2, WR2 waktu itu. Itu zamannya Profesor Zainal Abidin. Nah kemudian setelah Profesor Zainal Abidin digantikan oleh Profesor Sagap Petalongi, saya kan sempat sempat ambil S3 dulu. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Mengambil S3 di UIN Malang. 2020 selesai. Kemudian tahun 2022 bukan 2021 itu diberi kepercayaan oleh Profesor Sagap Petalongi menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah. Jadi kembali lagi, sebelumnya ketua jurusan Syariah waktu masih Stain, setelah zamannya Prof Sagap itu kembali ke Syariah lagi, tapi sudah dekan istilahnya, bukan lagi ketua jurusan Syariah. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Menurut Bapak, apa saja yang membuat Universitas Negeri Islam Dato Karma Palu ini unggul atau bisa bersaing dengan kampus lain? Berarti apa yang mestinya dilakukan? Ya. Apa yang mestinya dilakukan oleh UIN supaya bisa bersaing dengan kampus lain. Kampus atau perguruan tinggi lainnya. Ya. Ya saya kira UIN Dato Karama Palu itu melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya untuk bagaimana mengkualitaskan kampus. Apakah itu dari aspek pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Jadi harus ada upaya-upaya itu. Jadi bagaimana Tridharma perguruan tinggi itu bisa berkualitas. Nah dari aspek pendidikan pengajaran misalnya dosen-dosennya itu harus dosen-dosen yang berkualitas. Nah kemudian proses pembelajarannya itu harus didukung oleh sarana prasarana. Kemudian menciptakan kondisi belajar mengajar yang membuat dosen dan mahasiswa itu enak ketika mengajar. Nah, berarti itu ada dukungan sarana dan prasarana tadi. Nah, itu untuk pendidikan dan pengajaran. Ya, begitupun juga dari aspek penelitian. Nah, tentunya dari aspek penelitian, ya dosen itu harus didorong untuk bagaimana supaya melakukan penelitian. Ada karya-karya ilmiah yang harus dihasilkan oleh dosen. Dan tentunya hal ini juga perlu mendapatkan dukungan dana dari kampus. Nah itu sangat menentukan. Nah begitupun juga dari aspek pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Nah pengabdian kepada masyarakat itu sangat penting. Jadi kampus itu jangan hanya fokus pada pada intelektualitas, kemudian esoterisnya sendiri. Artinya hanya disibukkan ke internal kampus itu sendiri. Jadi kampus itu merasa maju tapi secara internal saja. Nah, jadi mestinya dari aspek pengabdian masyarakat sebagai bagian ketiga dari Tridharma perguruan tinggi, yang perlu ditingkatkan itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana supaya kampus itu kehadirannya itu memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.
bagaimana kampus itu bisa membawa kemanfaatan kepada masyarakat sekitarnya. Nah, misalnya untuk fakultas syariah misalnya, fakultas syariah. Nah, bagaimana fakultas syariah itu bisa melakukan pendampingan terhadap masyarakat sekitar itu dalam hal pendampingan hukum misalnya. Dan itu dirutinkan, itu dijadwalkan misalnya setiap bulan. Setiap bulan fakultas syariah itu turun ke masyarakat, memberikan penyuluhan hukum. Masalah harta warisan misalnya, masalah hukum perkawinan dan lain sebagainya. Nah, ketika kampus tampil seperti ini di masyarakat, maka masyarakat itu merasa bahwa kampus itu ada manfaatnya, membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Dan itu bagian dari sosialisasi. Tidak perlu kita pasang spanduk lagi. Karena masyarakat sudah merasakan keberadaan dari kampus kita. Nah, begitupun juga untuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan misalnya, FTIK. Itu juga rutin setiap bulan melakukan pengabdian kepada masyarakat, turun ke masyarakat, memberikan maksudnya masyarakat itu sekolah maksudnya. Jadi turun ke sekolah-sekolah, madrasah aliyah, SMK, SMA turun, kemudian mereka itu melakukan diskusi atau seminar di sekolah yang bersangkutan berhubungan dengan pengembangan kurikulum. Bagaimana sama-sama dengan guru di sekolah itu bisa merumuskan kurikulum sekolah itu. Bagaimana kurikulum yang baik, bagaimana guru yang baik itu seperti apa, guru yang ideal itu seperti apa, kurikulum yang ideal itu seperti apa. Nah, ketika FTIK melakukan pengabdian kepada masyarakat seperti ini rutin setiap bulan misalnya, maka sekolah itu akan merasakan kehadiran, merasakan kemanfaatan dari kampus kita. Nah, begitupun juga untuk Fakultas Usuluddin misalnya. Fakultas Usuluddin itu juga rutin melakukan PKM di masyarakat. Di Usuluddin itu kan banyak mahasiswa yang qori'ah. Banyak mahasiswa yang punya kemampuan berpidato misalnya. Maka mereka ini diterjunkan ke masyarakat, melakukan pengabdian, mereka mengajar. Mereka membimbing anak-anak di masyarakat itu yang tadinya hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi bukan qori. Tapi ketika dilakukan pendampingan oleh Fakultas Usuluddin misalnya, maka mereka itu akan ada di masyarakat itu anak-anak yang bisa menjadi qori-qori'ah, bisa menjadi kaligrafer ya. Nah, itu tulisan-tulisan indah itu. Nah, jadi kesimpulannya kampus itu kalau maju itu harus melakukan berupaya untuk bagaimana mengkualitaskan Tridharma perguruan tinggi. Dari aspek pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, dan yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Jangan istilahnya kampus itu hanya sebagai saja, menara gading. Menara gading itu artinya dia merasa kuat sendiri, merasa berkualitas sendiri, bermutu sendiri, padahal tidak membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Baik Pak, selanjutnya ini pertanyaan dari saya lagi. Bagaimana Bapak melihat perkembangan mahasiswa saat ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu? Kan tadi Bapak bilang sudah mengajar selama 26 tahun ya kira-kira. Jadi bagaimana menurut Bapak perkembangannya kalau bandingkan yang dulu sama mahasiswa yang sekarang? Iya. Jadi perbandingan mahasiswa dulu dengan sekarang ini sangat jauh. Hanya kalau mahasiswa sekarang ini
Itu apa namanya? eh, Peluang aksesibilitas. Oh, Artinya masa sekarang itu begitu mudahnya itu mengakses teknologi informasi. Apalagi dengan adanya HP atau Android kan. Bukan lagi hampir, tapi semua mahasiswa itu punya HP sekarang. iya. Jadi untuk apa namanya itu? Mendownload aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran itu begitu mudah. Kalau kita dulu perpustakaan itu setiap hari itu ramai. Kalau di zamannya Bapak dulu. Tapi sekarang ini kan tidak. Itu untuk apa lagi masih di perpustakaan? Perpustakaan masih mencari buku, tapi ketika kita buka HP, apa yang kita cari itu sudah ada semua. Jadi itu adalah pertama adalah dari aspek aksesibilitas. Artinya mahasiswa sekarang itu ada kemudahan untuk mengakses informasi dan teknologi. Nah kemudian juga mahasiswa sekarang itu dari aspek beasiswa misalnya. Ya. Kalau kita dulu hampir tidak ada beasiswa itu. Tapi sekarang begitu banyak beasiswa yang yang bisa didapatkan oleh mahasiswa. Nah, begitupun juga dengan kalau dulu kan masih YN-nya. Nah, ketika dia beralih status menjadi universitas, itu berarti peluang kampus itu untuk membuka fakultas-fakultas umum itu begitu besar. Nah, sekarang kan sudah ada fakultas Saintek ya. Iya. Nah, fakultas sains dan teknologi. Nah, itu berarti di UIN itu sudah ada fakultas umum. Nah, terjadi integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, itu juga satu bagian dari kelebihan mahasiswa sekarang. Jadi ketika alih status menjadi universitas, maka terjadi integrasi keilmuan dan itu pasti berdampak kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa universitas UIN Dato Karama Palu itu sudah tidak sekedar mempelajari ilmu agama, tapi juga mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat umum sehingga terjadi integrasi. Ada integrasi dan ada interkoneksi antara ilmu keislaman dengan ilmu umum. Nah, saya kira itu beberapa perbandingan mahasiswa sebelumnya dengan mahasiswa sekarang. Baiklah, kemudian selama 26 tahun mengajar ini, menurut Bapak strategi mengajar seperti apa yang paling efektif dalam menyampaikan materi? Ya, sebenarnya tidak tidak ada satu strategi yang bagus. Maksudnya kita menggunakan satu strategi saja. Iya. Tapi yang ada itu yang baik itu yang idealnya itu adalah kita menggunakan berbagai macam strategi. Kita menggunakan berbagai macam metode, kemudian menggunakan berbagai macam strategi. Jadi misalnya ketika dosen itu mengajar mata kuliah maharatul lugha misalnya, kemahiran bahasa itu. Kemahiran bahasa itu maksudnya kemahiran untuk bermuhadatsah, melakukan hiwar. Kemampuan bercakap, bertakallum misalnya. Nah, itu menggunakan berbagai macam metode. Tidak bisa hanya menggunakan satu metode. Ada istilahnya itu metode nazariyatul wahdaya. Nazariyatul wahdaya itu pendekatan nazariyatul wahdaya. Jadi dia perpaduan semua metode di situ. Jadi semakin banyak metode yang kita gunakan, maka keberhasilan mengajar itu ya semakin baik. Jadi metode itu harus disesuaikan dengan mata kuliah apa yang diajarkan, kemudian apa yang menjadi tujuan dari pengajaran mata kuliah itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya, adakah yang masih menjadi kendala untuk Bapak
di kampus ini, baik ketika mengajar maupun di luar kegiatan mengajar? Maksudnya mungkin ada fasilitas mungkin yang kurang begitu. Iya, iya. Apa saja mungkin? Iya, artinya memang ada beberapa hal yang menjadi kendala. Misalnya ketika dosen mengajar, itu ternyata dosen membutuhkan infokus misalnya, tapi tidak ada infokus. Berarti masalah Nah, fasilitas. ya itu ya, masalah fasilitas, masalah sarana. Begitupun juga dengan ketika kita membutuhkan apa namanya, membutuhkan jaringan internet, ternyata jaringannya itu apa namanya lalot, Iya. nah itu jadi lemah. Nah itu menjadi kendala semua itu, kendala dalam proses pembelajaran. Kalau misalnya seperti masalah jarak mungkin tidak menjadi kendala mungkin. Kalau jarak itu saya kira itu bisa diatur, bisa di setel. Jadi kalau misalnya jam mata kuliah di kampus 2 itu misalnya jam 10. Ya. Berarti ya paling lambat setengah 10 itu sudah start kalau saya dari sini, dari Talise sini. Jadi tinggal kita pergi. Saya kira itu tidak menjadi kendala itu. Jadi yang menjadi kendala itu ya yang Bapak sebutkan tadi. Fasilitas, ya. Jadi apa namanya, kadang ketika kita butuh fokus, kemudian butuh jaringan yang bagus, nah itu ternyata tidak terpenuhi. Nah, itu. Nah, baik, selanjutnya dengan mungkin kebijakan pemerintah kita saat ini, mungkin seperti pada awal tahun kita dengar ada terkait efisiensi anggaran, ada masalah tunjangan kinerja dosen. Apakah ada berpengaruh kepada para dosen di UIN Dr. Karma Palu? Iya, saya kira ada pengaruhnya. Ini bulan ini pembayaran tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kinerja itu kan agak lambat dia. Jadi ya itu antara lain pengaruhnya di situ. Nah, begitupun juga saya dengar untuk di kampus kita itu anggaran penelitian itu ada pemangkasan, anggaran penelitian. Anggaran penelitian untuk dosen. Iya, untuk dosen. Nah, saya tidak tahu bagaimana informasi ini seperti apa, sempat saya dengar seperti itu. Nah, jadi itu itu apa pengaruh negatifnya itu ya. Ya. Tapi ada juga pengaruh positifnya ini. Itu positifnya ya kita lebih fokus lagi bagaimana memanfaatkan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Ada program-program yang mungkin tidak apa namanya itu, artinya hasil akhir dari kegiatan itu ya tidak terlalu efektif misalnya. Itu kita pangkas itu anggarannya, bisa kita alihkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih membutuhkan, lebih menguntungkan, lebih produktif. Nah, itu positifnya. Ya, negatifnya yang tadi itu. Ada keterlambatan pembayaran honor dan lain sebagainya. Baiklah, ini kita sudah menuju ke penutup. Adakah pengalaman mengajar yang paling berkesan selama Bapak menjadi dosen? Untuk pengalaman yang paling berkesan itu, saya kira itu berlaku ke semua mahasiswa itu selama Bapak mengajar. Ya. Selama Bapak mengajar itu tidak pernah memberikan kesulitan, tidak pernah menyulitkan mahasiswa, tidak pernah ya pokoknya itulah. Dan saya kira bisa ditanyakan ke mahasiswa yang pernah Bapak ajar. Ya, betul, alhamdulillah. Jadi itu tidak merepotkan, walaupun kadang justru Bapak yang repot, tapi mahasiswanya tidak repot mahasiswanya. Mungkin ada alasannya Bapak lakukan seperti itu. Iya, artinya itu sudah menjadi prinsip. Artinya kalau Bapak itu tidak terlalu berorientasi kepada mana mahasiswa yang cerdas, itu yang menjadi pusat perhatian. Jadi semua itu menjadi perhatian, apalagi mahasiswa yang memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Jadi justru di situ Bapak itu lebih fokus ke situ sebenarnya. Itu yang dijadikan ukuran.
bagaimana memunculkan motivasi dari mahasiswa yang tadinya tidak punya motivasi, dia termotivasi. Mahasiswa yang malas, bagaimana supaya bisa rajin. Saya kira seperti itu. Baik Pak. Itu yang berkesan. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Kan kami ini sudah semester 6, siswa semester 6. Mungkin semester depan kami sudah harus turun untuk PPL, Ya. PKN. Adakah mungkin pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk kami apa? Satu Ya. dua pesan, terutama mungkin ada teman-teman kami juga yang masih kebingungan menentukan judul skripsinya begitu. Mungkin ada bisa Bapak. Iya. Oke. Saya kira ada beberapa hal. Karena kamu sudah semester 6 sekarang, berarti semester 7 sudah tiada mata kuliah toh? Betul. Sudah tiada lagi mata kuliah. Iya. Nah, karena sudah semester 6, itu pertama diperhatikan dulu mata kuliah yang mungkin bisa di remedial. Kalau ada mata kuliah yang C misalnya, itu bisa di remedial itu. Bisa menghadap ke dosennya supaya dilakukan perbaikan. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki. Nah, itu satu. Yang kedua, sudah bisa sudah bisa dipikirkan, sudah bisa dicari judul skripsi. Nah, walaupun sebenarnya kalau saya melihat bukan judulnya tapi permasalahannya. Kalau judul itu kan bisa di setel dari permasalahan. Yang penting kita tahu masalahnya apa. Apa yang menjadi masalah dalam pembelajaran bahasa Arab itu apa? Harus temukan masalahnya. Ya, tentang masalahnya itu apa? Masalah dalam pembelajaran bahasa Arab itu kan ada dua secara garis besarnya. Ada muskilah al-lugawiyah dan ada muskilah gairu lugawiyah. Ada yang problematika linguistik dan ada yang non linguistik. Nah, problematika linguistik itu seperti antara lain misalnya bagaimana ketika mengajarkan fonologi misalnya. Mengajarkan bunyi ke siswa. Mengajarkan bunyi alif ba ta tha. Mungkin ada kesulitan-kesulitan jika kita mengajarkan itu untuk siswa ibtidaiyah, siswa sanawiyah, siswa aliyah misalnya. Nah, kamu lihat di situ. Apa faktor kesulitan dari aspek fonologi itu? Begitupun juga dari aspek morfologinya. Morfologi itu kan ketika huruf-huruf itu dikumpul dia menjadi kata, kan begitu? Dari huruf menjadi kata. Menjadi kalimat dia. Dalam bahasa Arab kalimat kan kata. Nah, itu morfologi. Perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Itu dipelajari dalam ilmu syaraf itu. Dari dhahaba menjadi yadhahabu, yadhahaban dan seterusnya. Itu kan apa kesulitan di dalamnya itu? Dalam tasrif itu apa kesulitannya? Nah, atau problematika ketika kata-kata itu terkumpul menjadi satu kalimat. Nah, itu berarti sudah sintaksis itu sudah ilmu nahu sudah. Mubtada, habar, fi'il, fa'il, maf'ul bih, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ketika mengajar itu apa faktor-faktor kesulitan bagi siswa apa? Nah, itu di situ dicari problemnya. Itu bisa menjadi judul skripsi itu. Nah, itu problematika linguistik. Ada juga problematika non linguistik. Seperti apa? Nah, termasuk sarana prasarana tadi itu. Ketika mengajar ada masalah, kendalanya itu di sarana prasarana tidak mendukung. Itu problem. Itu termasuk problematika pengajaran itu. Kemudian masalah materi pembelajaran. Berhubungan dengan materi, berhubungan dengan metode pembelajaran. Bahkan berhubungan dengan administrasi pendidikan misalnya. Banyak problem dalam pendidikan. Itu bisa menjadi inspirasi kita ketika mencari merumuskan masalah. Jadi artinya semuanya banyak bisa dijadikan banyak yang bisa. Termasuk itu juga misalnya bagaimana perhatian dan dukungan
dukungan apa namanya itu, dukungan pimpinan di kampus di dalam mengembangkan jurusan pendidikan bahasa Arab misalnya. Bagaimana perhatian mereka dengan pendidikan bahasa Arab itu. Ini kan PBA sekarang akreditasinya kan unggul. Ya. Unggul toh? Ya. Nah, apakah ketika sudah unggul itu apa upaya-upaya dari pimpinan untuk bisa Memanfaatkan. apa namanya itu, mempertahankan keunggulan itu dan juga meningkatkan keunggulan itu. Maksudnya tidak bisa hanya berhenti sampai di situ. Unggul. Betul. Ya. Jadi kalau saya ini misalnya, kalau saya ini bagaimana supaya di FTIK itu kita buka di situ kelas internasional. Jadi akan nampak di situ itu orang-orang Timur Tengah, misalnya dari Mesir itu pakai apa namanya itu, ciri khas pakaian mereka itu kan, mereka lalu lalang di situ. CC yang dari Mesir, dari Medina, dari Maroko di situ. Nah, begitupun juga tenaga pengajar dari Australia, dari luar negeri. Jadi nampak kelas internasional itu di situ. Jadi kita membuktikan keunggulannya. Tapi ketika orang datang di kampus, ya biasa-biasa saja, tidak ada apa keunggulannya. Iya. Kalau ada tamu kita misalnya, dia lihat, dia tanya, kenapa rame-rame itu di gedung itu? Dia bertanya misalnya, itu ada apa di situ itu rame-rame itu? Oh anu Pak, ada wisuda. Biasa itu. Iya. Ada apa di sana? Oh ada ujian skripsi. Itu biasa saja. Ada seminar. Seminar apa ya? Seminar, oh itu seminar internasional. Siapa anunya? Narasumbernya. Oh ada yang mufti dari Mesir, ada yang dari Maroko. Ah, itu hebat. Nah, itu yang apa namanya, mestinya ke depan ini yang perlu dilakukan. Perlu diadakan untuk mempertahankan dan meningkatkan. Tidak bisa hanya mempertahankan. Kalau mempertahankan itu kan berarti tidak ada perubahan, masih yang sebelumnya saja yang nampak di situ. Kan dipertahankan. Berarti tidak ada yang bertambah. Nah, mestinya di samping dipertahankan juga ditingkatkan. Berarti ada sesuatu yang baru di situ. Kalau misalnya di ruangan ini, kalau kita hanya mempertahankan, berarti kita hanya mempertahankan kursi ini ada terus di sini. Tapi kalau dikembangkan ya mungkin kursi ini kita rubah, ruangan ini kita modifikasi lagi. Itu namanya peningkatan. Sampai situ saja mungkin sesi wawancara dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak sisihkan untuk kami. Maka berakhir pula kegiatan wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.